sebenarnya apa bahayanya jika istana ini ikut cawe-cawe terkait cawapres atau capres bagi masyarakat gitu? Mungkin juga bagi apa ya calon-calon yang ada gitu Bang Rocky. Artinya bagi masyarakat bahayanya tidak akan mendapatkan pemimpin yang dia harapkan. Hmm. Kita bisa menduga ataupun masyarakat bisa menduga bahwa akan sulit mencapai pemimpin yang diharapkan masyarakat, kecuali yang lahir adalah pemimpin yang diharapkan oleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah, mumpung masih di bulan Syawal, bincang bersama sahabat Wahyu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan. Insya Allah kali ini bincang bersama sahabat Wahyu akan mengambil judul dua pelanggaran istana untuk cawe-cawe terkait capres. Baik, namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Insya Bang Wahyu. Allah. Gimana kabar Ya, Bang Wahyu? Alhamdulillah. Lebaran kemana aja Bang Rocky? Wah, pelebaran keliling Indonesia lah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, luar biasa. Oke, saya ini ada sedikit narasi Bang Rocky. Presiden Joko Widodo menepis kritik yang menyebut dirinya telah cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik untuk menentukan calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai politik sebatas diskusi, termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di istana beberapa hari yang lalu. Ini saya ambil dari CNN Indonesia tanggal 4 Mei 2023. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky terkait maraknya isu terkait bahwa istana itu terlalu cawe-cawe gitu, cawe-cawe terkait Pilpres 2020 apa cawapres ter 2024 Bang Rocky. Iya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa Bincang Sahabat Wahyu di seluruh penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan saya ucapkan Amin. mohon maaf lahir dan batin. Amin. Terkait dengan isu bahwa ada cawe-cawe soal capres dari kalangan istana, seperti yang disampaikan tadi dimuat dalam CNN Indonesia, bahwa Jokowi menepis kritikan itu. Hmm. Ya boleh saja menepis, tapi publik sudah punya persepsi sendiri. Hmm. Telah terjadi cawe-cawe atau bahasanya mungkin kalau bahasa umumnya ya ikut campur tangan lah ataupun Ya. bahasa intervensi lah soal urusan Capres 2024. Nah, kenapa harus menepis isu tersebut? Berarti dalam benak publik ada gitu, ada Hmm. dugaan istana melakukan itu. Dalam hal ini Presiden aktif Pak Jokowi ikut-ikutan melakukan cawe-cawe atau campur tangan soal urusan Capres 2024. Nah, Padahal kan sebenarnya itu boleh nggak Bang Rocky? Boleh nggak sih sebenarnya istana itu cawe-cawe Bang Rocky? ya semestinya istana itu kan posisinya sarana publik, Hmm. sarana negara yang dibangun, dibiayai, diurus dengan uang rakyat. Dan Ya. fasilitas itu mestinya digunakan untuk kepentingan pelayanan rakyat dan mengurus serta memikirkan urusan rakyat dalam konteks ini Hmm. melakukan penyejahteraan terhadap rakyat. Nah, dalam hal ini tidak boleh digunakan untuk ya mendukung salah satu atau melawan salah satunya, padahal kan sama-sama rakyat Indonesia. Ya. Dan istana itu kan dibiayai juga oleh semua rakyat gitu. Jadi Hmm. semestinya tidak boleh dilakukan. Dan itu menurut saya sudah terjadi pelanggaran etika dalam konteks ini, Hmm. etika pemerintahan yang baik ya. Ini kebetulan saya itu baru tanggal 5 Mei kemarin, Ya. Jumat siang itu baru hadiri acara MIPI, Masyarakat Ilmu Hmm. Pemerintahan, terkait dengan peluncuran buku dengan judul Etika Pemerintahan dan Buku Putih Pemerintahan. Dua buku Hmm. tebal-tebal tuh ya.
Nah, saya Ya. lihat memang ada persoalan serius di dalam praktek pemerintahan kita di Hmm. rejim Pak Jokowi di akhir-akhir ini memang semakin minim etika pemerintahan Hmm. itu, dan boleh dibilang banyak sekali praktek pemerintahan yang buruk dilakukan di zaman rejim sekarang ini, sehingga etikanya nampak ya, kalau bilang etika ya artinya minim etika, atau kalau bahasa Hmm. orang yang kurang adab lah kalau bahasa umumnya. Jadi dalam konteks pemerintahan itu tidak punya adab. Nah, dalam konteks eh, apa kewenangan itu terjadi pelampauan ataupun melampaui kewenangan yang dimiliki. Makanya istana harusnya digunakan untuk bekerja, memikirkan, menjadi sarana untuk mengurus dan melayani masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Ini jadi untuk mengurus salah satu capres misalnya, atau Hmm. mendukung salah satu capres. Nah, ini sudah tidak pada tempatnya, sudah melampaui kewenangan yang diberikan untuk penggunaan. Saya pikir Baik, bukan hanya Bang Rocky, istananya jadinya. ini ada satu berita yang saya ambil dari eh, Republika tanggal 9 Mei hari ini 2023. Judulnya isu cawe-cawe Pilpres, Jokowi dinilai tak miliki komitmen terhadap demokrasi. Jadi Partai Demokrat menilai kasakusuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam mengkondisikan pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres tertentu tak menunjukkan sikap kenegarawannya, apalagi jika benar adanya dugaan untuk menjegal sosok tertentu. Nah, jadi pengkondisian pencalonan pasangan tertentu dan upaya menjegal paslon yang tak dikehendaki menjadi tanda ia tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan jiwa politik kenegarawanan, ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani lewat keterangannya Senin 8 Mei 2023. Beliau juga menyatakan bahwa sejarah akan mencatat ini sebagai legasi yang buruk dalam perjalanan demokrasi bangsa kita pasca reformasi. Apa tanggapan Bang Rocky terkait apa yang Ya, itu menurut disampaikan saya memang oleh memang itu jelas jauh dari harapan ya, kalau dibilang, ya bahwa orang berharap kan eh, Pak Jokowi sebagai pemimpin negara bersifat sebagai negarawan, bukan hmm, sebagai politisi. Kalau ya ikut-ikutan begitu kan berarti sebagai politisi, hmm, jadi bukan negarawan. Jadi saya bilang kalau negarawan berarti mengurus semua warga negara, hmm, memandang semua sama. Dia harusnya menjadi, kalau bahasanya itu, pemimpin untuk semua kalangan, termasuk semua capres kalau ada. hmm, Nah, jadi semua capres, kalau memang ada capres yang diundang ke istana para pendukung partai politiknya, harusnya semua semua capres para pendukung partai politiknya diundang ke istana. hmm, Tapi itu menurut saya juga tidak tepat, karena istana bukan digunakan untuk urusan copras capres itu. hmm, Mestinya digunakan untuk memikirkan dan melayani bagaimana bekerja mengurus rakyat supaya rakyatnya sejahtera, bukan urusan hmm, bagaimana ada capres yang bisa menang atau capres yang bisa kalah atau capres yang bisa leading dan unggul dan seterusnya. Jadi ini menurut saya memang catatan buruk ya. Makanya tadi hmm, saya bilang ini kategorinya praktek buruk pemerintah. Nah, hmm, Anda bayangkan kalau seorang pemimpin di level, misalnya nggak usah level pemerintahan, level memimpin pertandingan tinju atau pertandingan olahraga yang lain, misalnya sepak bola. ya Kalau sang pemimpinnya, wasit yang memimpin pertandingan itu, dia memihak kepada salah satu peserta, dapat dibayangkan maka keputusan termasuk juga kebijakan itu pasti berpihak kepada salah satu yang didukungnya gitu. hmm, Nah, kalau dia memimpin pertandingan tinju, wah, kasihan lawan yang satunya gitu hmm, kira-kira. Kalau dia memimpin pertandingan sepak bola, dia berpihak kepada salah satu kesebelasan, itu ya sudah berarti kesebelasan yang satu melawan 12 orang, atau melawan hmm, plus pemimpinnya gitu. Nah, sama dengan ini, kalau dia memang memimpin sebuah negara bersifat negarawan, mestinya level kepemimpinan seperti ini harusnya lebih sensitif lagi, bahwa dia hmm, menjadi pemimpin untuk semua kalangan, termasuk kalaupun ada capres, semua capres dia jadi pemimpinnya, sehingga tidak berpihak kepada salah satunya. Jadi akan muncul persaingan yang adil dan jujur hmm, terutama. Kalau saya tidak adil, kemungkinan jujur itu kecil.
Makanya dalam kontestasi pemilu tentu lebih sensitif lagi dibanding hanya sekedar pertandingan olahraga kan. Pertandingan olahraga aja diperlukan kejujuran, keadilan bagi seorang pemimpin atau seorang juri yang memimpin pertandingan atau seorang wasit memimpin pertandingan. Bagaimana kalau sebuah bangsa yang Hmm. memimpin kontestasi pertandingan dalam konteks pemilu ada yang berpihak kepada salah satu calon, nah itu pasti tidak akan terjadi keadilan dan tidak akan Artinya terjadi artinya offside kejujuran. kalau kita apa pandang dari sudut main bola gitu ya, sepak Ya, bola Bang Rocky. ya saya ngambil ini kan supaya masyarakat tergambar bahwa dalam pertandingan sepak bola saja wasit harus dalam memimpin pertandingannya harus adil kan, tidak Hmm. boleh memihak kepada salah satu kesebelasan. Kalau dia memihak itu bisa saja saat tidak offside dikasih offside, tidak Ya. penalti dihukum penalti, atau terjadi pelanggaran kecil saja penalti langsung dihukum. Nanti pihak Hmm. lawannya tidak dihukum. Kan akhirnya jadi begitu. Akhirnya nanti Hmm. jadi tidak ada keadilan lagi, tidak ada netralitas. Dan akhirnya kejujuran juga sulit didapatkan. Kalau udah begitu, gimana kita mendapatkan hasil yang baik, pemimpin yang legitimate dan baik kalau dari awal saja kita mendapatkan berita-berita seperti ini gitu. Walaupun Hmm. misalnya tadi Pak Jokowi menepisnya kan gitu, Ya. dikategorikan di media CNN itu kan disampaikan hanya diskusi katanya. Ya Ya. kalau mau diskusi ya jangan di istana lah, supaya terlihat netral kan gitu. Diskusi di tempat lain lah, di kampus lah itu tempatnya diskusi Hmm. kalau urusan seperti itu, atau di tempat lain yang netral. Jadi tidak Baik. menggunakan istana atau sarana negara untuk urusan yang sifatnya bukan urusan masyarakat secara keseluruhan. Begitu Bung Baik, Wahyu. kemudian pertanyaannya Bang Rocky, sebenarnya apa bahayanya jika istana ini ikut cawe-cawe terkait cawapres atau capres bagi masyarakat gitu? Mungkin juga bagi apa ya calon-calon yang ada gitu Bang Rocky. Ya kalau istana sudah cawe-cawe soal capres, artinya sudah ada capres yang di endorse atau capres yang Hmm. di ya digandrungi atau diidolakan. Ya. Berarti lawannya berarti tidak diidolakan, berarti jadi rival atau jadi musuhnya. Nah, Hmm. kalau sudah terjadi begitu, maka akan berat bagi rivalnya. Tadi bisa jadi sekedar tidak netral, itu sudah Hmm. menjadi lawan yang berat bagi lawan sebelahnya. Apalagi Ya. kalau sampai ada isu melakukan penjagalan, gitu. Wah itu Hmm. lebih parah lagi kan. Jadi ibaratnya bermain bermain cantik saja, tidak usah main jegal saja, itu sudah memberatkan bagi lawan yang lain. Artinya sudah tidak adil. Gitu. Ya. Apalagi kalau sampai ada upaya untuk menjegal-jegal ataupun melakukan tackling misalnya kalau dalam sepak bola itu lebih berat lagi. Artinya bagi masyarakat bahayanya tidak akan mendapatkan pemimpin yang dia harapkan. Hmm. Kita bisa menduga ataupun masyarakat bisa menduga bahwa akan sulit mencapai pemimpin yang diharapkan masyarakat, kecuali yang lahir adalah pemimpin yang diharapkan oleh pemimpin tadi, oleh yang di-endorse oleh penguasa tadi, karena penguasa punya kewenangan, punya kekuasaan. Itu yang saya bilang tadi, kekuasaannya akhirnya digunakan melampaui kewenangannya, atau dikategorikan istilah dengan abuse of power itu. Jadi Hmm. kalau sudah begitu terjadi, masyarakat tentu tidak akan mendapatkan pemimpin yang diharapkan, kecuali pemimpin yang sudah di-endorse atau pemimpin yang sudah diidolakan oleh penguasa tadi. Nah, kalau begitu apa urgensinya pesta demokrasi yang Ya. memberikan Hmm. suara rakyat itu, mencari suara rakyat itu kan hanya untuk mencari legitimasi. Nah kalau seperti itu, mending nggak usah ada pesta yang menghabiskan biaya yang begitu mahal. Langsung aja tunjuk gitu, kembali ke zaman mundur, kembali ke zaman Hmm. kerajaan, dan tunjuk aja dari dari kalangan yang dipilihnya sendiri gitu. Nah ini menurut Artinya saya pemilihan kemunduran. atau pemilu jurdil itu hanya sekedar apa? Pepesan kosong atau mimpi gitu, Bang Rocky untuk rakyat Indonesia, Bang Rocky. Ya kalau kita lihat dengan gejala-gejala seperti ini ya tentu istilah pemilu jurdil itu ya sulit diraih kalau dari awal Hmm. sudah ada campur tangan kekuasaan. Kekuasaan itu dia bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada, baik dengan kewenangannya, baik bisa membuat aturan, baik membuat kebijakan, baik dengan menggunakan aparat negaranya, baik Hmm. menggunakan kewenangan yang lain, baik menggunakan sarana-sarana negara, dan seterusnya. Akan banyak sekali sebenarnya terjadi pelanggaran-pelanggaran, maupun terjadi ketidaknetralan, maupun terjadi
bahkan bahasanya lain adalah kecurangan ataupun yang lain mungkin sulit untuk dikategorikan ada hasil yang jurdil itu jauh dari harapan. Nah, saya pikir ini kalau ada gejala begini mestinya diperbaiki. Dan saya pikir ini rakyat harus bisa memahami betul bahwa apa yang dihadapi dengan istilah demokrasi itu kekuasaan atau kedaulatan di tangan rakyat sebenarnya hanya ilusi. Bahkan menurut saya dalam sistem demokrasi itu rakyat itu tidak punya kekuasaan apa-apa, apalagi kedaulatan itu hanya ilusi. Sekedar menentukan calon yang diinginkan, itu pun rakyat tidak bisa. Gitu. Rakyat tidak bisa menentukan siapa calon presiden yang dia inginkan, kan tidak bisa itu. Tunggu saja parpol dan para oligarki yang menentukan itu. Bahkan ketua parpol pun yang besar, parpol besar pun tidak mampu untuk menentukan itu sendirian. Kecuali ada pesanan dari pihak lain, yaitu kalau saya istilahkan campur tangan oligarki yang begitu kuat. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Dengan Megawati menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Padahal di PDIP Megawati tentu ingin anaknya sendiri untuk maju menjadi capres kan, Mbak Puan misalnya, Putri Mahkota. Kan tidak bisa, berarti ketum partai pun tidak mampu untuk mengamankan tiket bagi anaknya sendiri gitu. Untuk menjadi calonnya gitu. Padahal Puan kan menjadi ketua lembaga tinggi negara, salah satu lembaga tinggi negara itu DPR RI kan, ketua DPR. Kan mestinya tiketnya bisa diberikan kepada anaknya sendiri. Kenapa akhirnya harus ke yang lain gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Sekelas PDIP saja, sekelas Mbak Mega saja tidak mampu menjadikan anaknya sebagai capres. Sekedar menjadikan capres, belum nanti jadi presiden. Segera mencapreskan saja itu agak berat, apalagi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa banyak ketua partai politik yang tidak mampu untuk memutuskan keputusannya sendiri, kecuali ada intervensi dari kekuatan lain, yang kekuatan lain itu menurut saya adalah disebut sebagai kaum oligarki itu. Kelompok oligarki yang sekelompok kecil bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi dicapreskannya orang-orang tertentu tidak lepas dari adanya campur tangan oligarki yang begitu kental. Saya pikir di situ. Jadi rakyat tentu sulit mencalonkan sesuai dengan keinginan rakyat. Sulit. Nah, itulah dalam demokrasi dilemanya seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir ini Bang Roy. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait dengan cawe-cawe capres dalam pemilihan pemimpin berikutnya di dalam Islam gitu Bang Roy? Ya, kalau dalam Islam sebenarnya sistem kepemimpinan itu kan sudah jelas ya, sehingga suara rakyat itu disalurkan melalui majelis wilayah atau majelis ummah, kemudian rakyatlah yang memilih atau membaiat calon yang dikehendaki. Tentu tidak semua rakyat harus hadir untuk membaiat, tetapi mereka bisa melakukan baiat taat atau baiat ikut itu sesuai dengan kondisi ini. Nah, itulah sistem dalam Islam. Sehingga kalau kita lihat bisa mengaca dari transisi pergantian kepemimpinan dari Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan kepada Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq, itu khalifah yang pertama, kemudian kepada khalifah kedua yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian bisa juga kita lihat kepada transisinya kepada Utsman bin Affan dengan berbagai model uslub yang baru ataupun teknik yang lain dari yang pertama dan kedua, dan yang keempat adalah kepada transisi di masa Ali bin Abi Thalib. Saya pikir ini menjadi cermin bahwa sistem pemilihan itu disesuaikan dengan berbagai cara, tetapi yang paling penting adalah kekuasaan ada di tangan umat, ada di tangan rakyat untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpinnya. Kalau di masa Khalifah Umar dan
Abu Bakar ketika yang khalifah pertama itu kan sebenarnya yang ditunjuk Umar, tetapi Umar Ya. malah menunjuk Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar untuk dibayar. Nah, ini Hmm. mungkin tidak akan terjadi dalam sistem demokrasi ini. Misalnya calon yang ditunjuk masyarakat, misalnya Prabowo, kemudian Hmm. Ganjar di sebelahnya, kemudian Prabowo bilang, udah Ganjar aja yang dilantik. Apa Hmm. mungkin seperti itu dalam sistem saya? Kan tidak mungkin. Kalau dalam sistem Islam masih mungkin. Kenapa? Mereka memandang kepemimpinan itu sebagai suatu amanah yang berat, sehingga Hmm. tidak akan berlomba-lomba untuk meraihnya, gitu. Justru menghindarinya. Itu yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab ketika menghindari jabatan khalifah pertama ketika dipilih di apa Sakifah Bani Saidah. Yang Hmm. awalnya ditunjuk Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab justru mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq lah yang akhirnya dilantik menjadi khalifah pertama. Saya pikir peristiwa seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi orang nggak mungkin setelah ditunjuk kemudian udahlah si dia saja yang dilantik, saya mundur, nggak mungkin kalau menurut saya orang rebutan gitu. Nah, jadi menurut saya inilah kalau ingin bercermin dalam sistem Islam dibangun atas dasar ketakwaan sehingga orang Hmm. itu mengukurnya mampu nggak saya memimpin dengan ketakwaan dan itu bisa memberatkan saya nggak di hari akhirat kelak. Nah, saya pikir ini menjadi penting Hmm. bagi Pak Jokowi. Justru saya ingin menyarankan di akhir masa jabatannya harusnya tidak usah ikut urusan apa dukung-mendukung capres tadi. Hmm. Fokus bagaimana memenuhi janji-janji yang pernah diucapkannya dulu. Hmm. Karena itu berat sekali. Seandainya janji-janji yang diucapkan dulu ada lebih dari 60-an janji itu, banyak yang belum terpenuhi, itu kan harus dikerjakan dengan sebaik mungkin dan secepat Hmm. mungkin. Kalau perlu melakukan Ya. apapun untuk menunjukkan janji itu kepada rakyat, sebelum nanti ketika lengser ditagih. Gitu. Kalau udah dilengser ditagih kan malah nggak punya kekuasaan apa-apa atau kekuatan Hmm. apa-apa. Itu kalau ditagih di dunia, bagaimana kalau tidak bisa selesaikan di dunia dan kelak ditagih rakyat di akhirat? Hmm. Lebih berat lagi gitu. Oleh karenanya menurut saya visi seperti ini harusnya ada bahwa berjanji kepada rakyat itu berat karena Hmm. kalau tidak dipenuhi sekarang ketika menjabat bisa ditagih ketika tidak menjabat. Yang Ya. berbahaya lagi kalau ditagih rakyat ketika sudah wafat dan sudah di akhirat itu lebih tidak bisa melakukan apapun. Dan itu kan sudah tidak bisa memenuhi janjinya lagi kecuali menjadi orang yang bangkrut karena apa-apa yang ditagih harus diambil dari pahalanya dan kalau pahalanya habis dosa orang yang dizalimi itulah yang ditimpakan kepada pemimpin yang zalim itu. Saya pikir ini penting untuk diingat. Jadi saya pikir dengan Hmm. waktu yang tersisa supaya Pak Jokowi kita berharap juga di akhir masa jabatannya bisa soft landing, bisa Hmm. mendarat dengan mulus, dengan smart, tidak terjadi hard landing gitu. Ya tentu kita Ya. berharap supaya masyarakat juga tidak terjadi tidak terjadi kerugian di tengah-tengah masyarakat. Maka idealnya adalah soft landing dan soft landing itu di tengah masyarakat harus diterima dengan baik, tidak dituntut lagi janji-janjinya lagi. Hmm. Oleh karenanya di masa akhir jabatannya daripada sibuk dukung-mendukung sana sini, lebih baik fokus mencatatkan kembali dulu ucapan-ucapan yang pernah dijanjikan itu segera direalisasi. Hmm. Misalnya mau membeli Indosat dulu kan pernah dijanjikan, Ya. mau tidak impor garam, mau tidak dan seterusnya lah itu di list kembali dipenuhi itu sehingga ketika Hmm. turun dia soft landing dan bisa mengatakan saya sudah memenuhi ucapan saya dan janji-janji saya dulu ketika menjabat sebagai presiden sehingga tidak harus ditagih ketika turun apalagi tidak harus ditagih di akhirat ketika sudah mati. Hmm. Nah ini saya kira penting seorang pemimpin punya visi seperti ini. Ini saya sampaikan sebagai cinta dan rasa sayang sehingga tidak ada unsur kebencian apapun. Karena oleh karenanya saya pikir sebagai wujud sama anak bangsa dan sebagai muslim saya ingin menyampaikan ini supaya bisa menjadi perhatian. Dan bagi masyarakat tentu harus bersabar, Hmm. kemudian juga harus berikhtiar dengan baik untuk tidak mudah tergoda dan memilih pemimpin yang tentu kebanyakan janji dan mungkin sulit menepatinya, jangan juga tergiur seperti itu. Pilihlah pemimpin yang bertakwa, dengan standar takwa itulah negeri ini bisa dibarokahi oleh Allah, terlimpah barokah dari langit dan bumi. Yang dari langit hujan bisa barokah, tidak jadi musibah.
dari bumi juga keluar menjadi barokah, tidak jadi bencana. Tapi ini harus muncul di tengah-tengah kalangan masyarakat. Dan kalau Pak Jokowi masih juga dalam rejim ini masih ingin menyalurkan apa bahasanya ya, aspirasi politiknya atau naluri politiknya sebagai seorang politisi, ya jangan dilakukan di istana, jangan dilakukan ketika jam kerja, jangan dilakukan menggunakan sarana publik, jangan dilakukan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh rakyat. Kalau memang mau berdiskusi memilih mendukung capres yang ada karena merasa bahwa beliau juga sebagai warga negara punya hak untuk mendukung, silahkan jangan menggunakan sarana publik, jangan menggunakan pengaruh kewenangan yang dimiliki sebagai seorang pemimpin presiden atau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Saya pikir itu juga harus diingat supaya bisa terjadi persaingan ataupun kompetisi yang fair di antara para capres. Dan kalau ingin itu rapat atau diskusi lakukan di luar istana. Tentu kalau ingin rapat dengan atau berdiskusi dengan para pimpinan parpol silahkan dilakukan di tempat yang netral. Dan jangan jam kerja. Kalau jam kerja kan harusnya rakyat sudah menggaji, harusnya jam kerja untuk mikirin rakyat. Jadi ini juga harus diingat. Nah, kalau itu tidak mampu dilakukan dan masih ingin mendukung capres tertentu ataupun berkompetisi, tidak bisa mengatur waktu karena penting untuk memenuhi dan seterusnya. Ya kalau masih ingin seperti itu, fokus aja melanjutkan masa kepemimpinannya atau mundur dan fokus mendukung calon yang tertentu. Saya pikir itu lebih elegan. Dan kalau tidak ya tinggal pilih aja, mau pilih fokus menyelesaikan janji-janjinya yang pernah diucapkan atau fokus mau mendukung calon yang baru. Kalau fokus mendukung calon yang baru, mundur dari presiden sehingga jabatan presiden bisa dilanjutkan oleh yang lain. Dan ini menurut saya lebih elegan dan masyarakat juga lebih melihat ini soft landing. Jadi orang bisa memahami memang sudah waktunya beliau masih tetap ingin untuk mendukung. Saya pikir ini solusi-solusi yang bisa kita tawarkan dan masyarakat bisa menilai. Dan dengan begitu Pak Jokowi tidak sibuk lagi harus menepis sana menepis sini isu-isu terkait dengan ketidak netralannya atau ikutkan cawe-cawe bisa tertepis. Kalau beliau sudah mundur dari jabatan presiden kan orang dia mau rapat dengan siapa saja kan orang akan mempersoalkan di istana atau tidak gitu. Nah kalau dia dilakukannya di luar kan orang akan memahami gitu. Nah saya pikir ini Bung Wahyu yang mungkin saya sampaikan. Baik Bang Rocky, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua tercerahkan. Sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, 2 pelanggaran istana, cawe-cawe capres. Iya, saya pikir pelanggaran atas etika maupun pelanggaran atas melampaui kewenangan yang dimiliki ini bentuk praktek buruk sebuah pemerintahan atau istilahnya bad governance atau bad governance, praktek buruk pemerintahan atau praktek pemerintahan yang buruk. Padahal kita berharap ingin mewujudkan good governance dan ingin mewujudkan clean government. Jadi saya pikir ini juga harus kita ingatkan. Jadi idealnya jangan cawe-cawe lah kira-kira. Jadi kita ingin pemerintahan yang baik. Jadi jangan sampai pemerintahan ini melakukan pelanggaran etika, rejim ini melakukan pelanggaran etika, para pemimpin dan pejabat juga melakukan pelanggaran etika pemerintahan yang baik, dan sehingga yang muncul adalah praktek pemerintahan yang buruk. Jangan juga kewenangan yang dimiliki, tanggung jawab yang diberikan, digunakan sampai melampaui kewenangannya, bahkan disalahgunakan untuk melakukan mendukung siapa yang lain. Dan saya pikir ini juga betul ditegaskan supaya tidak menjadi praktek pemerintahan yang buruk atau bad governance. Kita tentu berharap bisa mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Dan kalau itu terjadi, saya pikir masyarakat juga akan menilai dengan perspektifnya apakah Pak Jokowi ini turun dengan smart landing, dengan soft landing, atau dengan hard landing. Saya pikir nanti masyarakat juga yang akan menilainya dan
waktu juga yang akan menjawabnya karena kita masih menunggu perjalanan ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu juga kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada pro dan kontra, itu biasa. Kalau teman-teman atau sahabat Wahyu ingin memberikan komentar terkait tema kita, 2 pelanggaran istana, cawe-cawe capres, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami obrolkan dengan santai ini, sharing-sharing santai ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai berjumpa di tema selanjutnya yang insya Allah lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.